setelah jadinya ini. Nah, ukurannya 1220 kali 2440. Nah, itu ada mixernya dari drone. Sambil dibantu sama adonan manual, diaduk-aduk pinggir-pinggirnya supaya tercampur. Nah, jadi nggak nempel-nempel di pinggir. Kalau pinggir yang sebelah sana bagaimana? Hati-hati tangannya ini. Iya, bahaya. berarti nggak usah lah. Ya betul. Nanti aja waktu setelah nggak putar baru dibersihkan. Nyambut. Nah, ya. Ya. Tunggu sampai 20 menit. Berapa menit lagi? 5 ya. Karena kalau nggak lama nanti nggak nyambut, Pak. Oh iya betul. Harus Betul. lama biar rata nyambut. Ini operator mixer. Ini penampakannya seperti ini mesin glue speedernya. Mesin glue speeder ini jenisnya 5 feet ya. 5 feet itu jadi panjang dari arah sini ke sana itu sekitar 5 feet atau 1270. 1270 di sini. Nah, ini dalamnya ini ada rubber roll. Rubber rollnya 2, kemudian dokter rollnya 1. Ini bisa untuk mengalir. Nanti kalau yang percikan-percikannya ada di sini, ini baknya, bak penampang minyak. Nah, ini untuk setelan-setelannya juga ada di sini ini untuk menyetel ketinggiannya. Ini di sini ada 2 itu sebelah kanan sama sini. Kemudian di sini untuk merapatkan dokter roll ya, sebelah sana sama sana ini untuk menyetel, posisinya kayak gini. Kemudian dokter rollnya itu ada 2 itu di sini ada tempat nyetelnya ya, setel juga. Ini untuk mengatur ketebalan yang samping kanan, kemudian sana untuk tebal tipisnya samping kiri. Nah, mesinnya simpel seperti ini. Ini udah mampu untuk melaburkan lem. Jadi intinya mesin glue speeder itu mesin untuk spread campuran lem, nanti basahi di sini di shotcore ini. Nah, kemudian dari shotcore yang sudah kena lem itu ditempelkan fishback dan longkor dirangkai di meja ya, seperti ini ya mejanya. Jadi rangkai di meja-meja ini ada siapin fishback juga, nanti bisa sudah jadi rangkaian lapisan plywood, sudah ada lemnya ya. Dari sini ini hasilnya ya, dari mesin glue speeder ini. Nanti mesin glue speeder ini kita lihat dulu ya untuk rubber rollnya ini seperti ini ya. Ini ada dokter roll yang di bagian atas yang menyentuh sama rubber roll. Ini rubber roll ini dari karet ini. Kalau dokter rollnya ini dari besi krom. Ada 2 di atas sama di bawah. Ini ada guratan-guratannya, ini rubber roll atau roll karet. Kalau yang untuk besi-besi yang di sini ini untuk mengantarkan supaya shotcore yang kita masukkan ke mesin glue speeder itu tidak mengenai langsung di rollnya ini, jadi terluka nanti. Kalau seperti ini kan akan masuk langsung ke bidang pertemuan ketinggian antara rubber roll atas sama rubber roll bawah, jadi langsung dibawa ke belakang. Ini berputar ngarahnya ke sana, arahnya ke depannya.
berbalik arah, yang satunya ke depan, satunya ke belakang. Jadi nanti akan meluncur ke depan. Barang atau shotcut yang kita masukkan itu akan meluncur ke depan dengan sudah ada lemnya. Lemnya nanti akan ada di bagian sini nih ya, celah-celah kerapatan antara adapter roll sama rubber roll. Nah, seperti itu untuk mesin glue speeder ya, praktis ya bosku. Nah, ini ada rantai-rantainya di sini. Ini ada motornya. Nah, juga ketinggiannya juga ini satu mesin aja ini digunakan. Mesin cold press. Mesin cold press ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengepres atau menekan penekanan dingin. Jadi penekanan awal supaya lapisan finer, fishback, shortcore maupun longcore yang disusun jadi lapisan plywood ini benar-benar jadi lapisan yang solid ya. Jadi fungsinya ini untuk bikin gelnya lem supaya benar-benar menyatu, untuk sementara waktu menyatu, lapisannya saling mengikat. Nah, ini yang ada di bagian cold press ini ada penampangnya seperti ini bosku. Jadi di sini itu penampangnya mencukupi sekitar ukuran 130 sampai 150 kali 270 ya, sampai antara kanan sama kiri. Ini ada tiangnya ya, tiangnya simple. Nah, tiangnya 2 sana. Nah, kemudian di atasnya ini juga ada papan penekan ya, supaya tumpukan plywood yang ada itu ditekan sama bagian atasnya ini. Kemudian di atasnya ini ada namanya piston ya. Pistonnya ada 2. Pistonnya kecil-kecil juga ini. Untuk kapasitas home industry pistonnya juga kecil, ada 2 macam dari atas sana. Jadi itu ada hidrolik, nanti waktu ada tumpukan di sini ini akan menekan. Nah, ini ada alur-alurnya ini, jadi menekan di sini. Nah, kemudian untuk sarana yang lainnya ada dekrol nih, dekrol dilengkapi sama rantai konveyor untuk untuk memaju mundurkan, mengepaskan tumpukan supaya pas mengena di bidang antara penampang sama palet panel pengepresnya. Jadi diatur mulai dari sini, ini masuk, barang masuk dari sini. Kemudian setelah sampai di sini dipaskan ya, antara samping kanan samping kirinya nggak boleh miring. Nah, setelah sesuai nanti ini akan turun, tapi atasnya itu dikasih alas ya, tumpukannya kasih alas, bawah juga kasih alas. Kemudian dipres dengan waktu tertentu, kita atur di sini. Ini pengaturannya. Jadi ini ada tempat settingnya, ini dimana di sini ada untuk atur tekanan. Nah, kemudian untuk mengatur waktu atau timernya ada. Jadi di mesin cold press ini ada 2 pengaturan ya. Kita atur itu tekanan besarnya. Kalau 4x8 tuh biasanya kita pakai antara 9 sampai 10 kilo. Nah, kemudian untuk waktunya kita gunakan di 35 sampai dengan 55 menit. Nah, itu sudah nanti kondisinya setelah waktu yang ditentukan sama tekanan yang udah di setting ini, nanti waktu keluar bisa bagus. Jadi untuk prebondingnya bisa bagus. Artinya prebondingnya bagus itu bisa saling lengket ya, sementara waktu saling lengket supaya memudahkan untuk proses ke mesin hot press. Mesin hot press. Nah, di sini ada sarana pembantu lain. Jadi keluar tuh langsung ini pakai disodok, ini ada tempat penyodoknya ini, atau apa namanya ini, seperti kayak
untuk besi ke bawah. Ini tugasnya membawa tumpukan itu untuk keluar dari mesin. Kemudian di sini langsung diterima sama selobang konveyor. Ini ada konveyornya ini tadi supaya memudahkan untuk berjalannya tumpukan sampai di depan hot press. Ini nanti diseleksi, dimasukkan di sini di hot press. Jadi di sini nanti tempat seleksi, tempat pembenahan, tempat revisi itu ada di antara mesin cold press sama mesin hot press ini. Tentang mesin hot press, ya, mesin hot press itu mesin yang digunakan untuk mengepres atau menekan dengan panas lapisan plywood supaya benar-benar solid, jadi plywood yang lapisannya itu benar-benar lengket jadi satu plywood. Ya, untuk komponen utama di mesin hot press ini, mesin ya ini ada platnya ya, platnya ini ya, ini platnya antara plat ini namanya itu opening ya. Jadi kalau seperti ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 plat ini ada 7 opening. Jadi nanti yang kita hasilkan itu ada sekitar 7 lembar. Dari setiap presnya itu menghasilkan 7 lembar plywood yang bisa keluar. Nah, kemudian untuk perlengkapan lain, karena ini ada pemanasnya, nanti pemanas ini dihubungkan sama boiler sana ya, sama atau termo oilnya juga bisa. Nah, ini untuk panas ini steam ya. Ini panas lewat sini, nanti diinput, kemudian masuk ke press ini. Ini platnya ini nanti panas, ini dalamnya itu ada besi berkelok-kelok ya, sebagai aliran panasnya supaya platnya ini panas untuk menekan panas plywood. Nah, di sini ada setelannya ini ya, setelannya ini untuk nyetel termo ya, jadi ini untuk nyetel panas. Kemudian yang ini untuk timernya. Nah, di samping itu untuk tekanan juga kita ada ini setelnya, tekanan ya, tekanannya seperti itu. Nah, setelah bahan ini proses kerjanya itu bahan dari sini yang sudah direvisi akan dimasukkan satu persatu ke dalam openingnya. Ini masing-masing opening ini diisi 7. Nah, ngisinya nggak boleh miring ya, karena kalau nggak boleh miring ada bagian yang tidak lengket nantinya. Nah, ini posisinya pas ya, pas sana. Setelah pas nanti kita naikkan ya presnya. Sudah kita atur untuk waktunya ya, misalnya 8 mili kita atur 5 menit. Kemudian untuk tekanannya kita atur di tekanan 8,5 kilo atau sampai 9. Kemudian untuk temperaturnya biasanya kita pakai 85 derajat Celcius. Nah, itu sudah bisa untuk memastikan bahwa plywood ini akan terpres panas dengan sempurna. Setelah itu barang keluar ya. Nanti barang keluar itu dari sini, ini keluar. Setelah waktu yang ditentukan tuh bahannya bisa keluar. Dari sini 7 nanti ditampung di sini. Setelah itu nanti bisa dipotong. Tentang mesin scissor atau mesin pemotong. Mesin pemotong itu digunakan untuk memotong plywood sesuai sama ukurannya. Ini mesinnya semi otomatis, jadi didorong dari sini. Untuk mesin scissor ini dilengkapi dengan gergaji yang dipasang di arah lebar itu 1 sama 1, jadi 2 kanan kiri itu 2. Ini disesuaikan ya, untuk lebarnya ini disesuaikan sama ukuran plywood yang mau kita potong. Kemudian di sana ada lagi nih, ini namanya circular saw juga. Ini 1 sama samping kiri 1. Ini posisinya memotong sisi panjang. Jadi setelah barang dibawa, ini barang yang belum potong nanti ditaruh di sebelah sini, kemudian didorong ya, didorong ke sana, nanti langsung kena potong nih. Nah, potong untuk sisi lebar
Kemudian sisi panjangnya potong sini. Ini ada dorongannya. Nah, ini seperti itu. Jadi setelah jadinya ini, nah, ukurannya 1220 kali 2440. Berarti untuk motor penggeraknya itu ada 4 ya, sisi potongan panjang untuk menggerakkan gergaji ini ada 1, sama samping kanan ada 1, berarti 2. Kemudian sisi lebarnya juga 2 sebelah sana. Untuk motor-motornya ada 4 motor. Panel pengaturnya di sini. Setelah kepotong dia akan masuk situ. Kampung ini das kolektor. Anyar masukkan ya. Ya iya. Ini dari sini masuk ya, keluar serbuknya nanti ditampung di sini. Ini tampung penampung ini das kolektor. Ini portable ya, bisa dibawa ke sana sini. Nah, ini ada motornya juga untuk menyedot. Biasanya di atas ditaruh dipasang di atas ini, tapi ini bisa di bawah. Ini seperti itu untuk mesin scissor masih